Senja yang tidak pulang. Bab 1, Gadis penjual buku bekas. Alana bekerja di toko buku kecil dekat stasiun. Setiap pagi ia menyusun buku-buku usang sambil tersenyum kepada pelanggan. Walaupun hidupnya perlahan runtuh, ayahnya sudah lama meninggal. Kini hanya ibunya yang menjadi alasan ia bertahan. Biaya rumah sakit menumpuk, tabungan habis, bahkan cincin peninggalan ayahnya sudah dijual. Malam itu, setelah menutup toko, ia duduk sendirian di halte sambil menahan lapar. Hujan kembali turun. Kalau kehujanan terus, bisa sakit. Seorang pria tiba-tiba berdiri di sampingnya sambil menyodorkan payung hitam. Namanya Arka. Matanya tenang, suaranya lembut, dan senyumnya terasa seperti rumah bagi seseorang yang terlalu lama sendirian. Alana menolak payung itu. Aku nggak apa-apa. Arka tersenyum kecil. Orang yang bilang gak apa-apa biasanya paling ingin ditolong. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Alana menangis di depan orang lain. Bab 2, tentang luka yang tidak terlihat. Sejak malam itu, Arka sering datang ke toko buku. Kadang membeli novel lama yang bahkan tak pernah dibaca. Kadang hanya duduk diam menemani Alana makan siang murah dari warung sebelah. "Kenapa kamu baik sama aku?" tanya Alana suatu hari. Arka berpikir lama sebelum menjawab, "Karena dulu nggak ada yang baik sama aku." Ternyata Arka pun hidup sendirian. Ia kehilangan adiknya dalam kecelakaan beberapa tahun lalu. Sejak itu ia menjauh dari semua orang. Dua orang dengan luka berbeda perlahan saling mengobati. Mereka mulai berjalan bersama setiap pulang kerja, membicarakan buku, hujan, masa kecil, dan mimpi-mimpi sederhana. Alana mulai tertawa lagi. Dan Arka mulai merasa hidup lagi. Bab 3, Kepergian. Suatu malam, dokter memanggil Alana. "Ibu kamu mungkin tidak punya banyak waktu." Kalimat itu membuat dunia kembali runtuh. Alana masuk ke ruang ICU dengan tangan gemetar. Ibunya membuka mata perlahan lalu menggenggam tangan putrinya. "Jangan hidup sendirian terlalu lama, nak." Itu pesan ibu. Alana menangis sambil mencium tangan wanita yang telah membesarkannya seorang diri. Malam itu, ibunya pergi untuk selamanya. Bab 4, Orang yang tidak bisa diselamatkan. Setelah pemakaman, Alana berubah. Ia berhenti bekerja, berhenti makan, berhenti menjawab pesan Arka. Kesedihan membuatnya tenggelam seperti laut tanpa dasar. Hingga suatu malam Arka datang ke rumahnya dan menemukan Alana duduk di lantai dalam gelap. "Aku capek," bisik Alana. "Aku nggak punya siapa-siapa lagi." Arka memeluknya erat. "Kamu punya aku." Namun Alana justru menangis lebih keras. "Kalau suatu hari kamu juga pergi gimana?" Arka terdiam. Karena sebenarnya ada rahasia yang belum pernah ia ceritakan. Tentang penyakit jantung yang diam-diam menggerogoti hidupnya. Tentang dokter yang mengatakan waktunya mungkin tak panjang. Dan tentang alasan kenapa ia takut jatuh cinta terlalu dalam.